Alhamdulillah kami dapat penghargaan yang sangat baik Pak pada triwulan 1 2024 dengan IKPA terbaik dan capai 100%. Dan kami juga sudah memperhatikan 8 indikator IKPA Pak. Sesuai dengan aspek yang sudah ditentukan. Alhamdulillah itu kami penuhi semua dan kami bisa sangat transparan menjelaskan kepada tim yang melakukan penilaian sesuai dengan fakta yang kami buat dan itu sesuai dengan apa yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini Jumat 27 Desember 2024 menjelang akhir tahun anggaran 2024, kami kembali menyapa pendengar kami yang setia manajerial Talkshow Voice 076, di mana pada hari ini di akhir tahun ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Kapolres Asahan, yaitu Bapak Abdal Junadi. Selamat siang Pak Selamat siang Pak Jackson. Apa kabar Pak Kapolres? Alhamdulillah baik Pak Jackson. Selamat datang Pak Jackson di Polres Asahan. Semoga penyambutan kami yang sederhana ini tidak mengurangi hikmatnya acara ini. Terus terang kami sangat bangga atas kedatangan Bapak ini karena kami sadar KPPN Tanjung Balai adalah mitra kami dalam mengelola keuangan negara dan kami sangat terbantu atas asistensi yang Bapak berikan serta tim kepada personil kami. Baik, terima kasih kembali Pak Kapolres. Kami juga saya Kepala KPPN Tanjung Balai beserta tim pertama-tama mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan waktu Pak Kapolres di tengah kesibukan Pak Kapolres pada siang hari ini. Pak, kita ngobrol santai nih Pak terkait pelaksanaan anggaran khusus Polres Asahan di tahun anggaran 2024. Pak Kapolres bisa diceritakan, ini kan kita sebentar lagi menutup ini Pak, akhir tahun anggaran 2024, cuman sisa 2 hari lagi Pak. Ini hari Jumat 30-31 kita selesai. Sebagai kuasa pengguna anggaran yang diberikan kewenangan dalam mengelola anggaran kita Pak di 2024, bisa Pak KPA, Pak Kapolres sebagai KPA ceritakan seperti apa perkembangan pelaksanaan anggaran kita hingga hari ini Pak. Jadi Pak Jackson, per tanggal 30 November 2024, Alhamdulillah untuk penyerapan pagu kami yang totalnya 88,7 M, kami sudah bisa melakukan penyerapan sebesar 86,93%, atau sesuai dengan target tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pada tahun 2024, yakni sebesar 85,8%. Tetapi kami punya kendala berkaitan dengan hibah yang kami terima sejumlah 4 M berkaitan dengan operasional untuk pengamanan pilkada serentak. Kami membutuhkan waktu untuk pencairannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan itu ada tahapannya Pak. Karena memang tahapan pilkada ini juga nanti akan ada pelantikan itu gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara terpilih itu pada tanggal 7 Februari 2025. Dan untuk pelantikan Bupati Wakil Bupati Asahan terpilih itu tanggal 10 Februari 2025. Makanya kami tidak bisa untuk menyerap 100% berkaitan dengan dana hibah ini Pak. Oke, khususnya berarti di hibah ya Pak Kapolres ya. Nah, tapi setelah kami lihat nih Pak Kapolres, memang kita melihat kan tahapan hibah ini kan ada ya Pak ya. Jadi ada dulu rekening, bagaimana mendipakan. Tapi kalau untuk hibah khususnya tadi terkait pilkada ini sudah kita dipakan semua ya Pak Kapolres ya. Sudah Pak. Tapi untuk realisasinya kami butuh pencarian sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan oleh Polda. Oke, itu wajar Pak. Itu wajar. Justru pertanyaan kalau misalnya kita udah selesai dulu belanja semua saat ini, justru itu wajar. Nah, Pak Kapolres, di luar yang hibah tadi Pak Kapolres menyatakan itu kan sudah tercapai target. Tentu ini kan Pak prestasi bukan hanya kuasa pengguna anggaran di sini Pak. Ada di situ PPK, ada di situ operator, ada di situ bendahara dan segala macam. Pak Kapolres sebagai KPA hingga mencapai target itu bagaimana prakteknya nih Pak di Polres Asahan mengkoordinasikan kepada tim-tim ini Pak? Jadi kami selalu koordinasi dengan kasih keuangan kami Pak, beserta para PJU dan Kapolsek berkaitan dengan realisasi anggaran kami. Karena kami juga harus memenuhi target-target yang sudah ditentukan dan kami harus menyerap anggaran sesuai dengan nominal yang sudah kami patok Pak. Karena kami sadar juga terkadang ada anggaran-anggaran yang harus kami pertanggungjawaban berbarengan dengan kegiatan seperti operasi pilkada serentak ini. Karena kami juga harus menghabiskan anggaran rutin yang sudah ada di DIPA 2024. Jadi antara dana rutin DIPA dengan hibah harus sama-sama kita
bijak mengelolanya biar tidak ada duplikasi, Pak. Oke. Nah, jadi yang kalau misalnya seperti tadi berkoordinasinya nih Pak dengan mengkoordinasikan penggunaan dana itu, adakah misalnya Pak para pejabat ini PPK bendaharaan segala macam itu melapor ke Pak Kapolres nih progresnya secara day by day atau misalnya secara reguler lah? Ada Pak, jadi kita per minggu itu setiap hari Senin itu kita melaksanakan AMEF terus juga anggaran. Di situ kita menayangkan serapan anggaran per satker yang kami punya. Oke. Berapa persennya, berapa besarannya, itu kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dan kita juga akan melaksanakan asistensi juga kepada para kasatker kami, termasuk juga para kapolsek. Seandainya mereka ada kendala, Pak. Nah, seandainya kami ada kendala juga, pasti dari kami akan koordinasi dengan pihak KPPN Tanjung Balai. Baik, oke. Saya kira ini Pak hal yang sangat bagus ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat Pak bagaimana anggaran kita ini dilaksanakan, kami sebagai financial advisor, tentu kan kami kan melihat tuh Pak dari minggu ke minggu. Nah, jadi salah satu kendala ini Pak yang banyak dialami oleh satker kita itu adalah bagaimana dukungan pimpinan terhadap lancarnya pelaksanaan anggaran ini. Nah, kalau di kita sendiri sebagaimana yang Pak Kapolres sampaikan, berarti pada saat ada kendala-kendala di tingkat operator itu akan ketahuan ketika ada rapat reguler itu ya Pak? Iya, ANEF mingguan namanya. Mingguan ya, itu setiap minggu direview ya Pak? Setiap minggu. Ya? Baik. Oke, terima kasih Pak Kapolres. Nah, dengan langkah-langkah itu Pak Kapolres tentukan bagaimana progres ini. Kalau di kita Pak di KPPN tentunya di sini kementerian itu akan memberikan berbagai indikator-indikator pelaksanaan anggaran. Bagaimana pelaksanaan indikator-indikator dari segi perencanaan, dari segi penyerapan, dari segi pelaporan output dan segala macam itu Pak. Nah, seperti apa ini Pak perkembangannya di capaian IKPA kita ini Pak? Jadi alhamdulillah Pak, untuk Polres Asahan pada triwulan 1 tahun 2024 IKPA kita mencapai 100% dan kita dapat kategori penghargaan sangat baik. Tapi kami ada kendala Pak. Ya. Kami di Polres Asahan ini, kami sebagai PPK merangkap sebagai KPA Pak. Karena belum ada personil kami yang memiliki sertifikasi berkaitan dengan keahlian tersebut. Ya kami mohon bantuan dari KPPN Tanjung Balai juga. Nah, mudah-mudahan ada personil kami yang diberikan pelatihan khusus berkaitan dengan hal tersebut biar kami lebih profesional dan dapat mengelola anggaran-anggaran dengan sebaik-baiknya. Oke. Para pendengar kami sekalian, kalau kita mendengarkan penjelasan Pak Kapolres, bagaimana beliau sebagai kuasa pengguna anggaran itu sangat menguasai bagaimana progres pelaksanaan anggaran yang ada di Polres Asahan ini, baik itu dari segi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, penyerapan, pengelolaan hibah, bahkan sampai adanya belum terpenuhinya pejabat di Polres Asahan yang memenuhi sertifikasi untuk menjadi PPK gitu ya, Pak KPA. Nah, saya sangat senang Pak Kapolres, berarti saat ini tidak adanya pegawai kita itu yang ditunjuk sebagai PPK karena tidak memenuhi sertifikasi termasuk sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Pak Kapolres, pada saat kesempatan ini mungkin saya sampaikan juga dan saya baru mendengarkan itu. Nanti saya memohon mungkin Pak nanti secara tertulis disampaikan kepada kami sehingga kami bisa membimbing secara langsung dan menginformasikan dari segi pengadaan barang dan jasanya itu dan sertifikasi PPK-nya juga gitu ya. Terima kasih buat informasi ini Pak. Nah, terkait IKPA Pak, sedikit ini terkait IKPA. IKPA ini kan bisa kita bilang sudah melampaui target. Iya Pak. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana capaian IKPA di Polres Asahan itu kan Pak menjadi share nanti penilaian ke unit di atasnya, ke Polda, bahkan sampai nanti di Kepolisian Republik Indonesia. Pak Kapolres sebagai Pak KPA, seperti apa Pak sampai dengan saat ini bagaimana kompetitifness capaian IKPA kita Polres Asahan jika dibanding dengan Polres-Polres lainnya dan apakah pernah mendapatkan penghargaan terkait? Alhamdulillah kami dapat penghargaan yang sangat baik Pak pada triwulan 1 2024 dengan IKPA terbaik dan capai 100%. Dan kami juga sudah memperhatikan 8 indikator IKPA Pak. Sesuai dengan aspek yang sudah ditentukan. Alhamdulillah itu kami penuhi semua dan kami bisa sangat transparan menjelaskan kepada tim yang melakukan penilaian sesuai dengan fakta yang kami buat dan itu sesuai dengan apa yang kami lakukan. Siap. Jadi artinya di tingkat Polda juga kita sudah termasuk bagian yang terbaik. Baik, terima kasih. Soalnya kami sebagai financial advisor bangga juga ini Pak. Kalau satker-satker di wilayah kami itu istilahnya bisa mendapatkan prestasi di lingkup provinsi dulu ya Pak ya.
Nah, yang berikutnya ini Pak, tentu KPPN Tanjung Balai ini kan Pak punya tanggung jawab besar. Bagaimana semua satuan kerja di lingkup wilayah bayar kami Pak, dalam hal ini Kota Tanjung Balai, Asahan dan Batubara. Dan kalau lebih sempit lagi dalam hal ini Satker Polres Asahan. Nah, kita itu Pak selalu melihat seperti apa kemampuan-kemampuan para pengelola keuangan ini dalam mengelola anggaran sampai ke tingkat pelaporannya Pak. Jadi bukan berhenti kita di pelaksanaan anggaran, bagaimana di pelaporan sampai penyusunan laporan keuangannya satuan kerja. Nah, Pak Kapolres bisa kasih masukan sebagai kepada saya sebagai pimpinan mungkin seperti apa Pak Kapolres potret atau masukan dari staf-staf Pak Kapolres layanan yang kami berikan selama ini. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur mempunyai mitra kerja dari KPPN Tanjung Balai Asahan, di mana setiap kami membutuhkan asistensi dan pengetahuan baru, semuanya gratis Pak, zero cost dan tidak ada biaya apapun. Dan kami sangat bersyukur sudah dibimbing, alhamdulillah kami juga bisa meraih predikat IKPA terbaik Pak untuk Polda Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Mudah-mudahan ini terus kita bisa pertahankan ya Pak ya, bahkan kita tinggikan. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Sisa masa kerja kita bisa kita bilang kurang lebih 2 hari lagi. Adakah hal-hal yang saya perlu konsen Pak, notis ya terkait pelaksanaan anggaran kita atau LPJ atau pelaporan yang perlu Pak Kapolres sampaikan pada kesempatan yang baik ini? Jadi kami terus terang sampai saat ini alhamdulillah semua mekanisme itu sudah kami ikuti aturan yang berlaku dan kami juga taat dan patuh terhadap hukum yang ada serta aturannya juga. Alhamdulillah juga kami berharap ke depannya mungkin dari pihak kita juga dengan pihak KPPN saling sinerginya lebih akrab lagi, lebih akrab, lebih dekat karena kami sadar juga kami punya keterbatasan dan kami butuh dukungan maksimal dari bapak-bapak yang bertugas di KPPN Tanjung Balai supaya kami juga bisa menuju predikat PBBM yang saat ini masih dalam proses penilaian untuk menuju tahap tersebut. Baik. Pak Kapolres, belakangan ini saya kan itu sangat intensif ya melihat perkembangan anggaran kita termasuk hibah Pak, dan kami selalu melaksanakan koordinasi yang baik dengan staf Pak Kapolres Pak. Ada beberapa lah itu Pak. Terakhir kami koordinasi terkait pelaksanaan anggaran hibah. Bagaimana akselerasi kita dalam hibah tersebut. Saya Kepala KPPN Tanjung Balai mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolres telah memberikan arahan kepada para staf sehingga kami bisa bersinergi dengan baik sampai saat ini. Para pendengar kami sekalian, manajer Talkshow Voice 076, demikianlah koordinasi dan bagaimana kita melaksanakan one-on-one meeting dengan Bapak Kuasa Pengguna Anggaran Polres Asahan, Bapak Abdal Junaidi. Dan kami sangat berharap apa yang kami diskusikan ini akan memberikan masukan, memberikan insight Bapak Ibu yang mendengarkan ini, khususnya para kuasa pengguna anggaran, untuk membina koordinasi dengan para pejabat pembenaran dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di Satker kita. Demikianlah dan saya akhiri bicara talkshow manajerial talkshow kita pada hari ini 27 Desember 2024 dan terima kasih buat Bapak Kapolres. Sama-sama Pak Jackson, Terima kasih Pak Kapolres.